Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, dengan saya sendiri Wahyu Hidayat dan teman saya Arif Purnomaldi. Di sini kami ingin mempresentasikan tugas pendidikan agama Islam yang bertemakan Islam membangun persatuan dalam keberagaman. Satu, konsep keberagaman Islam dalam membangun persatuan umat dalam keberagaman. Dalam kaitannya dengan agama, Islam merupakan petunjuk bagi manusia menuju jalan yang lurus, benar dan sesuai dengan tuntutan kitab suci Al-Quran yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau dikaitkan dengan konteks perubahan zaman sekarang, bagaimana Islam memandang keberagaman yang ada di negeri ini, bahkan di dunia. Islam sangat menjunjung keberagaman, karena keberagaman merupakan sunatullah yang harus kita junjung tinggi dan hormati keberadaannya. Seperti dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13, Allah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum minaz zakari wa ansha wa ja'alnakum syuba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallaha atqakum innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang lelaki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu sebangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Islam memberikan beberapa prinsip dasar dalam menyikapi dan memahami pluralisme. Satu, prinsip keberagaman yang lapang. Salah satu masalah yang serius dalam menyikapi keberagaman adalah masalah klaim kebenaran. Padahal untuk mencapai kepasrahan yang tulus kepada Tuhan, makna generik dari kata Islam diperlukan suatu pemahaman yang sadar dan bukan hanya ikut-ikutan. Oleh sebab itu, sikap kelapangan dalam mencapai kebenaran ini bisa dikatakan sebagai makna dalam keislaman itu sendiri. Diceritakan dalam hadis Nabi bersabda kepada sahabatnya Utsman, dan sesungguhnya sebaik-baik agama di sisi Allah adalah semangat pencarian kebenaran yang lapang. Kedua, keadilan yang objektif. Dalam konteks pluralisme, keadilan mencakup pandangan maupun tindakan kita terhadap pemeluk agama lain. Kedangkalan dalam tindakan seringkali karena kita tidak suka dan menganggap orang lain sebagai bukan bagian dari kelompok kita. Maka kita bisa berbuat tidak adil terhadap mereka dalam memutuskan hukum, interaksi sosial, maupun hal lain-lain. Ketiga, menjauhi kekerasan dalam berinteraksi dengan pemeluk agama lain, termasuk ketika melakukan dakwah. Dalam berdakwah, kita harus mengutamakan dialog, kebijaksanaan, dan cara-cara argumentatif lainnya. Tiap agama mempunyai logikanya sendiri dalam memahami Tuhan dan firman-Nya. Kedua, bahwa dialog bukanlah dimaksudkan untuk saling menyerang, tetapi adalah untuk mencapai kesepahaman dan mempertahankan keyakinan kita. Keempat, menjadikan keragaman agama tersebut sebagai kompetisi positif dalam kebaikan. Ketika ada pemeluk agama lain berbuat amal sosial dengan semisal melakukan advokasi terhadap masyarakat tertindas sebagai kaum buruh, pelecehan seksual, dan sebagainya, maka kita tidak boleh begitu mencurigainya sebagai gerakan pemurtadan atau bahkan berusaha menggagalkan, tetapi hal tersebut haruslah menjadi pemacu bagi kita kaum muslimin untuk berusaha menjadi lebih baik dari mereka dalam hal amal sosial. Kalau keempat prinsip ini bisa kita pegang, insya Allah akan tercipta hubungan yang lebih harmonis antara umat beragama. Hubungan yang dilandasi oleh sikap saling menghargai, menghormati, dan saling membantu dalam kehidupan sosial. Oke, slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Arif Purnomaldi. A. Konsep toleransi dalam Islam. Kebebasan beragama. Dalam Islam, toleransi berlaku bagi semua orang, baik itu sesama umat muslim maupun non-muslim. Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya Gair al-Muslimin fil Mujtama al-Islami menyebutkan ada 4 faktor utama yang menyebabkan toleransi yang unik selalu mendominasi perilaku umat Islam terhadap non-muslim, yaitu yang pertama, keyakinan terhadap kemuliaan manusia apapun agamanya, kebangsaan, dan kerukunannya. Kedua, perbedaan bahwa manusia dalam agama dan keyakinan merupakan realitas yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi mereka kebebasan untuk memilih iman dan kufur. Tiga, seorang muslim tidak dituntut untuk mengadili kekafiran seseorang atau menghakimi sesaatnya orang lain. Allah sajalah yang akan menghakiminya nanti. Keempat, keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala
memerintahkan untuk berbaut adil dan mengajak kepada budi pekerti mulia meskipun kepada orang musyrik. Allah juga mencela perbuatan zalim meskipun terhadap kafir. Toleransi dalam Islam. Satu, toleransi dalam hal sosial. Dalam hal ini, Islam tidak melarang untuk bertoleransi, seperti halnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di zamannya. Islam hidup berdampingan dengan kaum Nasrani dan Yahudi. Islam menjamin kehidupan mereka dengan seadil-adil. Tentu tetap menggunakan dengan aturan Islam karena aturan ini tidak bisa ditoleransikan. Dua, toleransi dalam hal sistem dan prinsip nilai. Islam merupakan agama yang fleksibel. Dalam bertoleransi, semua bisa bertoleransi kecuali dalam hal nilai dan prinsip yang telah ditentukan oleh Allah. Islam tidak memaksa orang lain untuk mengikuti aturan Islam, namun Islam melindungi orang yang tunduk terhadap aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat hidup berdampingan jika orang kafir dan non-Islam tidak memerangi atau memusuhi Islam. Yang B, sistem nilai dalam Islam. Islam merupakan agama yang berasal dari langit yang tidak bisa disejajarkan dengan agama lain mengenai kebenarannya. Karena agama ini tidak diciptakan oleh manusia, melainkan oleh sang pemilik manusia itu sendiri. Nah, di sini ada tauhid, merupakan sikap mengesahkan Allah secara utuh dan menyeluruh. Contohnya, seorang muslim tidak bisa menganggap semua Tuhan sama dan menganggap keberadaan Tuhan agama lain. Di ibadah, dalam bahasa Arab, kata ini berasal dari kata abada, yang berarti menyembah. Tentu penyembahan ini harus jelas kepada siapa dan dengan selera siapa. Di sini ada kiamah, secara nahu berkedudukan sebagai musdar atau kota benda abstrak yang dimustaq dari kata komah, yang berarti berdiri, bangkit, tegak. Secara sepintas berarti hari di mana sebuah kebenaran hakiki tegak bukan relatif atas pandangan manusia. Contohnya, seorang muslim tidak bisa bertoleransi dengan kebenaran yang lain sama-sama akan tegak, melainkan hanya kebenaran Islamlah yang tegak. Yang C, prinsip nilai dalam Islam. Tasdik yang merupakan sifat membenarkan terhadap segala sesuatu yang bersumber dari Allah, Rasul, dan ulil amri. Kebenaran ini mutlak hanya mengakui sebuah kebenaran yang datang dari Allah. Contohnya, orang muslim tidak bisa menganggap kebenaran agama lain sama dengan kebenaran Islam. Tasrik sebuah aturan atau hukum yang dibuat oleh Allah yang maha dipatuhi apapun bentuknya dimanapun dan bagaimanapun, dan tidak bisa disesuaikan atau ditoleransikan dengan agama lain. Contohnya, seorang muslim tidak bisa bertoleransi dengan hal yang melanggar aturan Islam. Syariah menutup rahasia atau menyembunyikan sebuah hal tidak boleh diketahui oleh orang non-muslim. Hal ini dilakukan oleh pada zaman Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk proteksi kaum muslimin dari siasat atau rencana jahat yang dilakukan oleh orang kafir dan non-muslim. Contoh yang dilakukan pada saat itu adalah merahasiakan tempat pendidikan atau tarbiyah dari kaum kafir. Di sini kesimpulannya akan dijelaskan oleh teman saya, Wahyu. Kesimpulan, Islam memandang keberagaman sebagai sunatullah yang harus dihargai dan dihormati. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dalam menekankan pentingnya persatuan, ukhuwah, keadilan, dan toleransi antar umat manusia, baik sesama muslim maupun non-muslim. Dalam menghadapi perbedaan baik mazhab, budaya, maupun keyakinan Islam mendorong sikap saling mengenal, berdialog dengan bijak, dan menjauhi sikap fanatik kelompok. Prinsip-prinsip seperti kelapangan dalam beragama, keadilan objektif, dan kompetisi dalam kebaikan menjadi dasar dalam menyikapi prioritas. Islam juga mengajarkan toleransi, namun tetap menjaga prinsip-prinsip pokok ajaran seperti tauhid dan ibadah. Dengan demikian, Islam hadir sebagai rahmat bagi semesta, bukan sebagai sumber konflik, tetapi sebagai pengikat harmoni dalam keberagaman. Oke, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.